Baru aja photoshoot, coba ya di Jafra aja nih, kayaknya aku bisa centil-centilan kayak gini, ampun DJ. Lagi pandemik, bayangin lagi bener-bener pandemik, mungkin orang yang make up atau orang yang dandan biasanya hari ini mungkin yang mau wedding atau pre-wed gitu kan. Tapi kapan lagi ya. Nah, sambil nungguin ke suatu tempat, mumpung ada waktu dan mumpung dandan kayak gini kan, rasanya harus diabadikan ya. Nah, aku sekalian mau jawabin Q&A nih. Yang utang Q&A aku udah mulai banyak banget dan baru aku bisa jawabin satu-satu. Kayaknya harus dijawab deh. Dia nanya ini soalnya. Jadi, itu ada nggak sih? Nggak ada ya? Oke, aku mau jawab dulu pertanyaan. Mbak Linda boleh kasih tipsnya nggak? Gimana caranya? Hah? Kok berat badan yang ditanya ya? Bukan soal Jafra gitu ditanyanya. Langsing meskipun udah punya anak. Diet, say. Kebetulan aku, bentar ya HP-nya dijawab. Ya udah aku sekalian jawab deh. Kebetulan aku emang diet karena berat badannya udah pernah sampai 60. Udah keenakan, jadi akhirnya memutuskan untuk diet ketat, jalan tol dietnya. Kan ada diet cepat, ada diet lambat ya versinya. Kalau aku yang jalan tol yang cepat, yang 2 bulan tuh udah langsung turun 10 kilo hanya dengan cara tetap makan enak, tetap makan banyak, cuman ngeganti aja, nggak makan sama sekali nasi ya, nggak makan sama sekali nasi dan tepung gitu ya. Itu aja sih so far yang aku jaga banget. Manis-manisan dijaga dan lain-lain. Mau kemana? Kata Hervina, cantik banget sih. Iya, habis photoshoot sayang. Nih kalau acara Jafra gini yang bisa request foto-fotoan nih ya. Hanya semenjak aku join Jafra. Jadi kalau aku sih ngerasanya join Jafra tuh banyak serunya ya, banyak keseruannya karena ngerasa jadi lebih hidup. Ngerasa gak sih kalian mungkin hidup tuh kayak gitu-gitu aja kan, kayak rumah, dapur lagi, anak lagi gitu kan. Tapi pas kalian punya satu kegiatan gitu ya, satu komunitas di luar dari kayak kegiatan harian gitu ya, maksudnya kegiatan yang biasa kita lakukan kayak arisan lah, apa itu kan hal yang biasa emang udah dilakukan kan. Tapi kalau misalkan kalian udah punya komunitas nih, kayak contohnya join Jafra ini tuh bener-bener happy banget sih rasanya ya, nggak cuma dapetin income aja, nggak cuma dapetin finansial tambahan gitu ya, cuan dapat gitu kan sebagai perempuan gitu kan, tapi juga dapetin komunitas, dapetin seru-seruannya gitu. Jadi ya aku sih ngerasa seneng banget ya gitu. Dan kalau ngomongin soal menerawang namanya mikirin ekspektasi deh gitu ya, ngomongin soal ekspektasi ya, jujur aku dulu ekspektasinya berakhir jadi ibu rumah tangga udah gitu, nggak kebayang jadi yang lain sih. Semenjak resign itu ya, aku mutusin untuk resign, fokus untuk dapetin momongan, terus udah gitu kok tiba-tiba ketemu sama Jafra, ternyata masih punya kehidupan ya gitu selain finansial. Dan kalau ngomongin finansial, aduh Manda, aku kan masih bisa dapetin uang dari suami kan. Suami juga sangat berhak untuk menafkahi dan kayaknya rasanya udah cukup nih dari suami. Kalau menurut aku sih enggak ya, bebas ya pandangan orang. Tapi kalau aku, yang namanya nikah itu bukannya kerjasama ya, bukannya teamwork ya. Jadi kalau misalkan mau masa depan yang cerah, mau masa depan yang bagus, kenapa nggak kita perjuangkan sama-sama gitu. Toh kerjanya juga barengan kan gitu kan, sama-sama mencari nafkah gitu kan. Yang penting tidak keluar dari jalur aja gitu kan, tidak terlalu jadi maaf ya, jadi nggak keurus rumah atau apa gitu kan. Yang penting balance aja. Nah sorry ya, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya aja, karena pertanyaannya kalau soal diet jadi gak enak gitu. Aku baru gabung kemarin kak, katanya. Aku mau nanya gimana sih caranya agar mendapatkan banyak follower. Aduh, ini harus dipupuk. Aku mau highlight soal ini ya teman-teman, karena banyak banget orang yang sukses banget di Jafra secara kencang, terus nanti tiba-tiba di akhir tuh kayak bingung, ya kan? Kayak kemana lagi ya jualannya, aduh kemana lagi. Dan kadang-kadang kalau marketnya udah ngerasa kayak mau habis atau udah bingung karena gak ada yang beli lagi orang-orang sekitar, biasanya drop juga mentalnya. Dari situ kayak ya kemana lagi nih, padahal aku ngejalanin bisnis Jafra ini 7 tahun aja. Jujur aja teman-teman, ya selalu ada aja gitu setiap harinya, bahkan yang nanyain produk, yang nanyain join Jafra tuh selalu ada chat gitu loh dari banyak
banget orang. Jadi kenapa aku bisa dapetin itu? Karena aku selalu meluaskan market gitu. Jadi kalau teman-teman nanyain gimana caranya mendapatkan banyak follower, ya kalian harus cari, karena follower tuh nggak datang sendiri teman-teman. Aku tuh selalu ada modal khusus untuk menambah follower gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang udah mulai jualan Jafra, kalian dapetin keuntungan langsung Jafra, jangan langsung dipakai gitu aja abis kelar. Itu nggak akan membuat bisnis kalian tuh jadi makin gede, nggak akan ngegulung bisnisnya gitu ya. Jadi kalau mau uang yang kalian dapatkan itu kalian pisahin untuk kalian gulung lagi untuk jadi modal, untuk kalian endorse orang. Selebgram kan banyak ya, bisa kalian endorse sehingga followernya nanti masuk ke kalian, buyer juga banyak, bisnis juga bisa dapetin dari situ. Terus posting mah nggak boleh kelewat ya, sehari berapa kali posting itu supaya ketemu sama orang-orang yang lagi nyari hashtag kita pastinya gitu. Terus aku juga menyarankan untuk teman-teman nambahin follower dengan cara basic banget gitu. Kalau aku sih kayak sampai saat ini ya, meskipun title-nya udah di titik ini, aku nggak pernah gengsi untuk kayak nyapa orang, nge-follow orang, dan aku DM untuk bilang saya follow back ya gitu. Aku ngomong sama orangnya supaya akan ada orang yang nantinya jadi follow kita gitu kan. Suka banyak yang kayak gitu, kalian ngerasa nggak kayak ada orang yang minta follow back dong, terus nggak tahu kenapa kita kayak secara natural aja gitu, secara di alam bawah sadar yang follow aja gitu, udah nggak ada ruginya juga kan follow orang gitu. Jadi hal-hal itu tuh benar-benar dilakukan, karena jujur aja aku pun juga follower Linda Lovely Shop ini bener-bener dari nol banget. Linda R Garminia juga ya, YouTubeku juga dari nol subscriber gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener dari nol gitu. Jadi yang harus kalian PR-in itu adalah setiap harinya nambahin follower. Kalau kalian pakai Facebook juga, misalkan tadinya pertemanan cuma 2000, PR ini bulan ini harus jadi 2500, bulan depan jadi targetnya tuh bukan soal target closingnya aja, tapi target follower kalian harus ditingkatkan supaya nanti viewersnya juga ningkat. Masuk akal kan? Gitu ya. Ini sambil aku bacain Q&A, kalian juga boleh nanya ya, kali aja ada beberapa di antara kalian yang penasaran nih sama tips kerja, cara kerja, dan lain-lain. Warna makeupnya bagus banget, makasih Beauty Skin by Debbie. Oh, Debbie, Ceendep. Timku tersayang dari Bogor. Kalau misalkan mau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Makasih Cindy, makasih Hills. Aku sambil jawab Q&A dari yang lain. Kejawab ya, mudah-mudahan kejawab ya. Dan kalau soal ini kontak juga ya harus ditambahin ya. Jadi kadang-kadang juga format dari DM aku selalu beda-beda teman-teman. Kadang-kadang DM-nya gini, kadang-kadang DM-nya gitu. Itu bergantung dari akunya aja, coba-coba. Jadi kalian jangan pernah kehabisan akal, karena Tuhan kasih kita otak untuk berpikir. Jadi selalu cari cara untuk dapetin tips-tips baru atau rumus-rumus sukses baru. Misalkan kayak sekarang aku mau coba cuman sapa doang, hai assalamualaikum say. Nanti kalau orang udah jawab waalaikumsalam, boleh dong aku kasih informasi program tentang produknya Jafra, aku boleh nggak minta nomor WhatsApp-nya? Udah sampai kayak gitu. Terus diakhiri dengan pertanyaan. Kalau aku sih selalu lebih ngerasa mental ngehajar gitu ya kalau misalkan kita pakai si pertanyaan gitu. Kalau pakai pertanyaan tuh biasanya orang jadi pengen jawab kan gitu. Nah jadi jangan lupa pakai itu. Oke, Manda katanya mau tanya dong. Pertanyaan ketiga, cara ngeyakinin capros biar mereka nggak maju mundur untuk join Jafra gimana ya? Pertama adalah cara branding kita dibenerin dulu ya. Itu pertama, cara branding kita dibenerin dulu supaya orang tuh tertarik sama Jafra dan orang tuh jadi kayak tahu apa sih yang harus membuat mereka tuh benar-benar 100% join sama Jafra. Itu dari brandingan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen dapetin banyak rekrutan, ya kalian harus yang di review jangan cuman produk aja, tapi kalian juga harus banyak review tentang bisnisnya. Lalu kalau menurut aku hal yang harus kalian lakukan ketika untuk membuat orang gak maju mundur join Jafra, cepat closingin. Kalau aku lebih suka cepat closingin. Jadi kalau orang udah ada kayak gelagat untuk mau join Jafra, aku sih udah saat itu juga udah langsung minta data, udah langsung
minta closingan hari itu juga. Tapi kalau misalkan mereka kira-kira kayak berbelit apa segala macam, percayalah kalau mereka berbelit itu pasti karena ada suatu hal, nggak mungkin kan nggak ada alasan. Nah, satu hal yang harus kalian pahami adalah gimana caranya kalian cari tahu nih, cari tahu apa sih yang membuat mereka tuh masih ragu sampai akhirnya belum masih data atau belum transfer gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira ternyata alasannya adalah karena mereka ada keraguan. Nah, keraguan itu yang harus cepat kalian jawab, karena jujur aja deh teman-teman, kalian pernah gak sih niat kayak mau beli barang di Instagram, misalkan kalian lucu ya, kayaknya pengen gitu, tapi pas mau beli terus ngerasa kayak nanti deh gitu. Pas nanti tuh pasti biasanya nggak jadi sih. Kalau aku biasanya jadi kayak penting nggak ya aku beli ini, kayaknya nanti aja deh gitu, udah aja jadinya nggak beli gitu. Beberapa kesempatan memang kadang-kadang semangatnya tuh beda gitu, kalau nggak kita langsung jemput. Jadi harus di closingin hari itu atau secepat itu juga supaya anget-anget langsung kejawab gitu ya. Hilang pertanyaan ketiga udah dijawab ya, tapi sambil ada yang jawab juga nih ya, sambil ada yang nanya, halo Mila, makasih ya, Masya Allah. Cara cepat closing produk gimana Manda? Nah, kalau soal cara cepat tadi kan cara cepat rekrut nih ya. Kalau cara cepat untuk closing produk adalah memberikan solusi dari produk yang diinginkan gitu. Jadi kalau aku sih selalu fokus untuk nyari alasan ya. Kalau orang atau agak lambat sedikit, aku sih udah langsung gercepin saat itu juga. Jadi kalau misalkan dia ngerasa, kita kan pasti punya intuisi ya, maksudnya punya feeling, kenapa sih nih orang nanya-nanya tapi belum beli misalkan. Kalau aku sih kalau orangnya udah agak lama dikit, ya udah langsung aja tembak gitu. Tembaknya, oh mungkin dia agak mahal kali ini ya, say bisa satuan ya gitu. Aku sih selalu pertama, dia belum ngomong mahal pun aku udah jelaskan kenapa produk Jevra tuh worth it banget untuk dibeli. Kelasnya tuh udah kelas apa, sehingga memang ya harganya termasuk murah ya segini gitu. Jadi udah langsung menjawab apa yang mungkin orang pikirkan tapi belum diomongin ke aku aja tuh aku udah jawabin satu-satu gitu. Jadi kayak, say harganya worth it banget deh, pokoknya kamu wajib punya pas segala macam. Dan kalau aku sih lebih suka nge-closingin orang itu dengan cara voice note. Nah teman-teman, kalau ngomongin voice note, zaman dulu aku tuh kalau voice note kenapa? Karena nggak selancar ini kan ngomongnya. Jadi jangan pernah takut sama prosesnya. Jujur kalau misalkan kalian nyoba nih gitu kan, semakin kalian coba semakin kalian expert, semakin kalian ahli. Dan kalau ngomongin soal produk yang nggak bagus aja, kalau marketingnya handal tuh pasti akan closing guys. Akan bagus perusahaan itu kalau marketingnya bagus. Apalagi Jevra tuh udah produknya bagus banget, berkualitas kan dan lain-lain. Jadi harusnya closingnya agak lebih bisa cepat. Tinggal kita sesuaikan aja nih orang ada budget atau enggak. Kalau enggak biasanya aku kasih ketengan yang murah-murah aja dulu, misalkan kayak serumnya, atau misalkan kayak serumnya dulu deh, atau misalkan pakai oke deh aku paling nyaranin kamu cleansernya dulu gitu, atau sesuai budget aja pokoknya. Say kamu ada budgetnya berapa, aku biasanya tembak aja budgetnya kira-kira ada berapa, biar nanti aku kasih solusinya. Terus jangan lupa kalau kalian pengen closing, aku sih saranin untuk kalian kasih foto testimoni gitu ya, foto before after juga, biar orang tuh langsung kayak iya ya aku jadi pengen banget deh mukanya kayak gitu. Jadi makin yakin untuk akhirnya membeli gitu ya. Mudah-mudahan kejawab ya teman-teman. Ada lagi nggak nih yang nanya? Hai semuanya. Oke, kalau nggak ada aku jawab lagi dari Instagram. Aku kadang insecure kak dengar beberapa cerita baru sebulan loncat SC3 atau jadi manajer, sedangkan aku tuh udah 2 bulan lebih dan masih penuh tantangan banget buat punya satu rekrutan. Tapi nggak apa-apa, aku yakin Jevra worth the fight banget. Ini aku setuju banget, jangan pernah ngelihat orang, karena kalau terlalu melihat ke atas kita juga akan insecure, lihat ke bawah terlalu bersyukur, bener kan? Jadi jangan terlalu lihat ke bawah, jangan juga terlalu lihat ke atas. Lihat sesekali tapi untuk memacu kita supaya lebih semangat untuk sukses gitu loh. Melihat ke bawah untuk membuat kita jadi bersyukur supaya kita bisa tetap stay jalan gitu kan. Tapi satu hal yang pasti sih kalau aku sarankan gitu ya, kalau misalkan
kok orang lain bisa sukses ya, kok kita belum ya. Jangan hanya mempertanyakan, tapi lebih baik kita evaluasi nih. Kita buat satu bagan apa aja yang sudah kita lakukan so far, kemana aja marketnya, udah memperbesar wadahnya belum gitu kan, udah memperbanyak modalnya belum. Karena modal di Jafra itu, di kita nih sebagai konsultan Jafra, cuman satu kok, modalnya itu adalah orang. Kalau orangnya nggak ada, yang nge-view-nya dikit, viewernya dikit gitu kan, yang nonton dikit iklannya, siapa yang mau beli, teman-teman, ya nggak sih? Jadi itunya dulu tuh dibenerin. Kalau itu udah bener, biasanya akan otomatis kok ya jalan gitu. Jadi kalau aku sih lebih suka evaluasi. Dan jujur ya teman-teman, evaluasi itu bukan hal yang mudah. Evaluasi itu adalah hal yang berat, karena kadang-kadang kita tuh punya rasa pembenaran. Enggak, perasaan gue udah ngelakuin semuanya deh. Coba deh catat, aku tantang deh. Kalau ada yang ngerasa udah ngelakuin semuanya, coba tantang, ditulis gitu kan. Biasanya mau kerja nih, mau Jafra dari jam berapa sampai jam berapa ya, oke ditulis startnya dari jam sekian. Kalau udah selesai, oke. Terus udah itu kalian aktivitas lagi, udah gitu mau kerja Jafra lagi, hitung lagi berapa jam kalian udah kerja. Karena kalau udah kayak gitu biasanya kalian baru melek dan baru sadar, oh ternyata setelah dihitung seharian gue baru kerja berapa kali atau berapa lama. Jangan-jangan dalam waktu seharian kita dikasih waktu sama Tuhan, mungkin kita baru kayak kerja berapa menit doang gitu. Jangan-jangan ya, itu biasanya yang bikin aku nampol atau bikin aku sadar gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga nggak cuma sekedar merasa insecure sama orang, tapi kita juga nggak ada perubahan yang dilakukan. Karena satu hal yang aku percayai ya, orang-orang yang jalannya cepet banget gitu ya, orang-orang yang wah kok kayaknya jalannya tuh kayak tol gitu ya, salah satunya adalah pasti karena dia punya ambisi yang besar gitu, di luar dari yang lain ya. Misalkan dia punya komunitas yang banyak apa segala macam, tapi intinya hasilnya ya apapun itu syukuri aja. Orang tuh ada momennya, ada yang bisa cepat, ada yang mungkin agak sedikit terlambat gitu, nggak masalah yang terlambat, yang penting kalian terus berusaha dan memperbaiki jalannya gitu ya. Karena bener banget kok, Jafra tuh worth the fight banget ya, worth it banget untuk kalian perjuangkan. Karena memang bisnis ini bakal serius banget duitnya kalau kalian menjalankan bisnis ini dengan cara serius juga. Jadi wajib berjuang terus semuanya. Pertanyaan berikutnya ini sampai nggak ada pertanyaan lagi kan, belum ada ya. Halo Nabilia Wardana sayangku, belum ada pertanyaan lagi ya. Sekalian aku tunggu juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, pokoknya ya sampai Instagram ini habis aja waktunya ya. Kalinda, Inner Circle udah habis nih, Random People udah aku DM untuk join Jafra untuk beli produknya, tapi masih belum ada tanda-tanda hilal. Bakalan kelihatan, minta tips dan triknya dong. Nah teman-teman, ada yang namanya age rank sama algoritma ya. Itu yang harus kita benerin atau benahi dulu sebenarnya di sosial media, karena kan sekarang kita jualannya lebih banyak menggunakan online ya. Jadi aku sih lebih memfokuskan teman-teman semua ini memperbaiki age rank atau algoritmanya. Kalau age rank di Facebook, algoritma di Instagram gitu kan. Contohnya adalah ketika kalian misalkan age rank ya di Facebook ya, tapi kurang lebih sama lah ya. Jadi kita bahas aja sekalian ya. Contohnya kayak seringnya kita live, seringnya kita komen-komenin orang. Dan kalau komenin orang tuh kemarin aku dapetin ilmunya dari Mbak Wulan Septiani ya, Real Sales manager ASM di Jawa Barat gitu kan. Dia sempat sharing juga tips untuk age rank Facebook itu minimal kita kalau komenin orang atau ngebales komen orang itu minimal 5 kata teman-teman. Jadi itu biar masuk ke algoritmanya lah ya. Kalau di Instagram, kalau Facebook age rank kurang lebih Facebook sama Instagram kan kurang lebih sama, jadi ikutin aja caranya. Terus live juga dirutinin, terus nge-add pertemanan yang kira-kira orang tersebut memiliki minimal 4 mutual friend yang sama. Terus kalau misalkan kayak nge-add foto apa segala macam yang bareng orang ya, di tag orangnya. Terus kalau di Facebook misalkan ya buat supaya postingan kita di share orang gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu sih yang bikin Instagram sosial media kita tuh jadi bagus intinya. Kalau sosial media kita udah bagus teman-teman, nah nggak cuman DM orang aja nih yang kita butuhkan gitu ya, nggak cuman endorse orang, paid promote, paid kroyok aja yang dilakukan, tapi juga kita bisa ngiklan dari Instagram Ads. Tapi sekali lagi aku menyarankan kalian melakukan Instagram Ads
kalau kalian sudah benahi dulu Instagram pribadinya menjadi Instagram yang sudah ada manusianya ya. Kalau belum ada manusianya, kalian mau kayak ngiklan juga biasanya algoritmanya nggak kena, biasanya nggak banyak kemakan juga iklannya. Jadi perhatikan, satu hal yang harus kalian benahi itu adalah Instagramnya dulu supaya ada manusianya, supaya algoritmanya kena, dapat range-nya dapat. Setelah itu baru kalian jalanin deh si iklannya Instagram Ads-nya. Dan Instagram Ads itu nggak bisa sekali teman-teman. Jadi kalau kalian coba cuma sekali doang udah gitu udah aja kelar, sulit ya. Harus bener-bener kalian kasih kekonsistenan dulu gitu. Kalau kayak aku sih dicoba dulu kayak seminggu 2 kali, terus lanjut kayak seminggu 3 kali, 2 hari sekali gitu kan, sampai akhirnya sekarang setiap hari aku lakukan gitu. Dan kotanya dimainin. Terus sekarang misalkan aku mau metaknya ke daerah Kalimantan, ya udah daerah Kalimantan tuh aku sebutin kota-kotanya apa aja dengan target marketnya apa ya namanya tuh target market interestnya tuh dirubah-rubah gitu. Misalkan sekarang interestnya ke sport, jangan soal beauty doang ya, beautynya emang tetap harus wajib beauty MUA misalkan, tapi ada tambahan lain. Kalau aku misalkan kayak sport, elektronik, terus kayak home design, terus apa sih perlengkapan rumah tangga sekarang yang lagi bagus atau ngehits, atau misalkan daun-daunan yang sekarang lagi banyak dicari sama orang gitu kan. Jadi ya itu aja, masukin, mainin gitu di setiap hari, setiap saat kalian pasang Instagram Ads-nya supaya nanti hasilnya ada ya. Terus oke. Hai, salam kenal, saya Tit. Saya senang banget lihat video kakak tentang Jafra di YouTube. Makasih. Dan saya baru join Jafra. Kak, boleh minta saran gak supaya aku tetap semangat? Gimana caranya supaya teman-teman kita mau join Jafra ataupun beli produk Jafra kakak? Wah, pertanyaannya gak cuma satu, jadi aku jawab satu-satu ya. Yang pertama adalah aku jawab tentang gimana caranya supaya kita tetap semangat. Nah, kalau semangat tuh gak bisa dibeli, gak bisa dikasih, gak bisa pinjam gitu ya. Kalaupun beli, pinjam, dikasih, itu sifatnya cuma sementara. Beli tuh kayak kita ikutan motivator, itu kan beli ya, kita bayar terus kita dapetin motivasi and then kelar. Dapetin dari orang juga borrow power, pinjam dari orang, ketika orang ada yang sharing apa segala macam itu borrow power, itu juga biasanya cuma sebentar kelar gitu kan. Intinya teman-teman harus dari diri kalian sendiri, kalian punya tujuannya apa. Kalau aku pribadi jujurnya gede ya, keinginan aku tuh gede banget. Aku punya satu kendaraan yaitu ambisi namanya. Ambisi sama ambisius beda ya. Kalau ambisi masih boleh banget. Kalau kalian punya ambisi, biasanya jalan kalian melakukan bisnis tuh untuk mencapai satu tujuan tuh biasanya akan lebih seru aja gitu, karena kalian tertantang untuk sampai ada di titik goal yang kalian inginkan gitu. Ini kan soal seberapa besar kemauan yang kalian punya gitu. Kalau kalian kemauannya dikit, biasanya hasilnya juga ya nggak terlalu bagus gitu. Tapi kalau keinginan kalian besar untuk sampai sukses, biasanya kayak rintangan, halangan, proses apapun itu tuh kayak dimakan aja. Oh, ditolak ya udah, nanti juga lu nyesel nolak gue gitu. Jadi kayak kepedean kan akhirnya. Ya bagus gitu kan. Dan jadinya nggak gampang baperan sih kalau aku lihat ya. Maksudnya kalau kalian punya ambisi yang besar tuh jadi nggak terlalu sibuk mikirin baper gitu. Ah, bodo amat gitu, orang belum mau beli kayak, atau belum mau join kayak, atau misalkan ada orang yang nyinyirin kayak, atau misalkan ada yang WhatsApp bilang ada yang temen ngomong ke kita kayak ih lu jadi ngiklan mulu, males gue, sampai nge-mute deh Instagram story lu. Gak masalah say gitu ya, itu hak lu. Tapi kalau gue pribadi, gue akan sangat menghargai orang yang jualan, karena setiap orang tuh berhak untuk mencari hidupnya yang lebih baik, mengubah nasibnya gitu kan. Jadi kalau aku sih akan sangat support ya terhadap orang yang sedang mencari rezeki gitu. Kalau pilihanmu tidak seperti itu ya nggak masalah, kita nggak sejalan saya. Kalau aku sih biasanya gituin, dan jadi orangnya suka kayak malu sendiri gitu ya. Karena kan setiap orang juga cari uang, termasuk dianya gitu kan. Kenapa harus julid sih? Ini aku jadi pengen curhat juga sama MUA tadi malam yang aku DM ya teman-teman. Aduh please jangan pernah julid sama orang deh ya. Aku tuh DM MUA tadi malam karena aku cari untuk nge-makeupin aku hari ini kan untuk photoshoot. Nah pada saat aku DM-in orang, aku tanya kan harganya berapa, price listnya, boleh minta price listnya, and then dia tiba-tiba ngejudge aku gitu kan, bilang cie supaya lolos dari apa ya aku lupa, pokoknya supaya di accept deh gitu ya DM-nya gitu.
hah apa ya, aku nggak ngerti gitu kan. Hah gimana maksudnya, harganya berapa, price listnya. Udah deh, paling juga cuma mau ngiklan. Jadi ya Tuhan, aku sampai shock sih. Maksudnya Jafra tuh seterkenal itu sama MUA, tukang DM-DMin MUA gitu supaya pada beli Creamy Blushnya atau apapun gitu. Tapi sorry ya, aku bisa bilang bahwa aku pun sampai saat ini banyak banget kok MLM yang DM aku gitu ya dari yang lain gitu kan, nawarin produknya ke aku, nawarin bisnisnya ke aku gitu kan, bisnis-bisnis lain juga, terus tawaran-tawaran donasi, pokoknya apapun juga kayak berseliweran di DM aku tuh banyak banget. Terus sorry, aku jadi harus keganggu gitu. Kalau menurut aku enggak ya, itu kan bentuk dari usaha seseorang gitu. Jadi pas kemarin aku digituin, aku shock aja sih ya Tuhan gitu. Gue bener-bener cari MUA loh gitu. Sampai akhirnya aku udah dapetin MUA, aku screenshot aja tuh, aku transferan aku ke orang itu dan ke MUA aku gitu kan. Terus aku share ke dia, terus aku bilang jangan punya mental judging say, aku bilang aku beneran cari MUA tapi sorry aku udah dapet sekarang, thank you banget ya, tapi sorry nih kalau aku pribadi mau kamu DM-DMin orang untuk dapetin make up gitu ya, yang mau di make up, aku sih nggak pernah masalah loh, karena setiap orang itu aku hargai banget setiap usahanya untuk mencari rezeki gitu. Jadi itu balik lagi masuk ke pilihan kamu ya. Kalau aku sih support small business banget gitu. Gitu, akhirnya dia malu sendiri, akhirnya digituin, suka lucu kan. Jadi itu pertanyaan pertamanya mudah-mudahan dijawab ya. Jadi semangatnya mudah-mudahan kamu punya sendiri, dan sebesar apa itu yang akan membuat kamu nyampe di tujuan. Gimana caranya supaya teman-teman kita mau join Jafra ataupun beli produk Jafra? Branding, review. Jangan pernah bosan menceritakan tentang review, manfaat-manfaat apa aja yang produk kamu miliki, sehingga mereka akhirnya punya alasan untuk akhirnya membeli produk Jafra. Jadi terus review produk, menceritakan manfaatnya. Jadi jangan cuman pajang foto kelar gitu, udah mereka harapannya baca, jangan. Jadi dalam satu hari tuh kalau bisa mungkin kalian bikin 3-4 minimal scroll dalam satu waktu ya. Jadi boleh tuh berapa waktu, kan banyak ya, beberapa kali gitu. Tapi dalam satu kali scrollnya misalkan, yuk kita hari ini akan bahas tentang scrubbing ya. Kenapa sih kita wajib melakukan scrub setiap minggunya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kita kasih alasannya gitu di balik layar, apa aja manfaatnya, terus apa kelebihan dari scrubnya Jafra, sehingga akhirnya kenapa mereka punya alasan yang gede untuk akhirnya beli Jafra, bukan merek lain gitu ya. Gimana caranya juga supaya teman-teman kita mau join Jafra ataupun beli produk Jafra? Udah tadi ya sekalian, karena emang jujur sebulan ini aku merasa nggak semangat karena udah tiap hari branding tapi belum ada yang join kakak. Nah kalau soal semangat, hati-hati, karena apa yang kita tuai itu yang akan kita dapatkan. Kalau kalian nggak semangat, biasanya kayak magnet rezeki juga nggak jauh say gitu. Ada hukum yang namanya law of attraction gitu ya. Itu tuh teknik tarik menarik antara kita dengan apa yang akan hadir di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita selalu yakin terhadap sesuatu, biasanya hal itu juga yang akan datang. Tapi kalau misalkan teman-teman punya satu ketakutan tertentu, biasanya hal itu juga yang akan datang. Jadi hati-hati ya. Ini tuh sama kayak, amit-amit gue nggak mau dapetin jodoh kayak yang kayak gini. Ternyata bisa jadi mungkin dia jodohmu ya. Yang akan mendekatnya adalah hal yang kamu takutkan gitu. Jadi hati-hati kalau soal itu. Kamu yang harus pintar-pintar kayak nyemangatin diri kamu sendiri dan punya faith bahwa hari ini tuh aku punya afirmasi, pokoknya hari ini tuh harus closing, pantang berhenti jualan sebelum laku satu produk satu hari gitu. Dan menjalankan bisnis ini tuh intinya kalian harus bahagia, karena kalau kalian gak bahagia, aura yang kalian pancarkan udah pasti akan gelap. Orang biasanya jadi nggak menyukai kalian kalau kalian tuh auranya aja tuh udah gelap gitu, udah malas, udah nggak kelihatan niat gitu kan, akan udah beda jadi jatuhnya gitu ya. Beda sama kalian tuh mengeluarkan aura yang bahagia gitu kan, orang tuh akan suka sama kalian. Dan menurut training kemarin yang aku dapatkan dari Mbak Wulan Septiani, kalau kita mau membuat orang beli produk kita ya, kita harus membuat orang suka sama kita. Kalau kita mau membuat orang rekrut, kita membuat orang berhasil kita rekrut gitu ya, kita harus membuat orang itu percaya sama kita atau trust sama kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah gimana caranya kita membuat orang jadi suka dan trust sama kita ya. Itu sih intinya. Jadi kejawab ya. Nah udah kejawab semua nih so far ya. Soalnya kalau bener-bener semuanya ya aku jawab, wah guys ya. Itu aja paling sharing aku hari ini.
katanya bidadari dari Hong Kong. Bisa aja sih Billy. Kak, bedanya longevity balm sama longevity cream apa? Cuma dari tekstur aja sayang. Kalau dari bahan, manfaat, kandungan, semuanya sama. Tapi apa namanya tadi, teksturnya yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan kenapa sih Jeffra punya dua tekstur, ya memang Jeffra sebenarnya menyarankan itu paginya nih, siangnya itu kita pakai longevity balm karena kan kita beraktivitas, jadi teksturnya akan lebih enak gitu loh, nggak terlalu bikin hinyai. Bahasa Sundanisnya adalah hinyai ya, jadi berminyak atau apapun gitu kan, dan gak ganggu, lebih enak gitu. Nah tapi kalau misalkan longevity cream teksturnya kan lebih creamy ya, itu kan lebih lebih lembab dan lain-lain. Itu tuh paling bagus teksturnya kalau kita pakai di malam hari, karena kan pada malam hari pada saat kita tidur pori-pori membuka, itu adalah saat tepat yang paling luar biasa untuk menyerap nutrisi untuk masuk ke dalam kulit gitu. Jadi itu adalah saat yang tepat kalian pakai longevity cream. Tapi kalau misalkan orangnya budgetnya cuma ada satu produk, pilih sesuai jenis kulit aja. Kalau jenis kulitnya misalkan lebih ke berminyak, saranin ambil longevity balm. Kalau jenis kulitnya kering banget Manda, super dry, ambilnya longevity balm longevity cream aja. Salah satu juga nggak masalah kok, tapi dua lebih bagus ya. Itu aja paling sharing dari saya hari ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nemenin sore saya ya sambil nunggu mau makan malam sama suami tercinta. Sekalian udah dandan dinner boleh dong ya. Itu aja paling ya. Terima kasih semuanya. See you on top and glow is. Assalamualaikum.